Halo guys, ketemu lagi nih. Kalau di video sebelumnya aku udah ngebahas unboxing dan first impression dari si Realme 9 Pro ini. HP harga mid-range tapi punya kualitas flagship. Di video kali ini aku bakalan bahas lebih lengkap berdasarkan experience aku selama kurang lebih 2 mingguan make HP ini. Buat kalian yang udah penasaran, let's check it out. Kalau dilihat dari keseluruhan frame dan BAM dari kamera Realme 9 Pro ini ngebuat dia kelihatan premium banget. Punya DNA desain kayak 9 Pro Plus yang punya fitur light shift design. Jadi kalau dia kena sinar matahari ini guys, atau sinar UV, warnanya bisa berubah jadi agak pink kemerah-merahan gitu. Tapi jangan khawatir, warnanya bisa balik lagi kok, tenang aja. Tapi buat kalian yang nggak suka HP dengan konsep warna bunglon kayak gini, kalian bisa pilih varian warna lainnya yaitu Aurora Green. Di sebelah kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint scanner. Bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan juga speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray hybrid dan tombol volume. Terakhir di bagian atasnya ada lubang mikrofon. Overall untuk feels megangnya ini kerasa nyaman karena desain pinggirannya ini melengkung dan beratnya ini cuma 182 gram aja. Lanjut ke bagian layar, Realme memiliki bentang layar 6,6 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan Ultra Smooth Display 120 Hz. Jadi kalian bisa atur nih antara 120 Hz atau pakai 60 Hz aja. Jadi kalau misalnya untuk browsing, scrolling itu bakalan nyaman banget teman-teman set ke 120 Hz. Untuk konfigurasi kamera sendiri, di bagian belakang ada formasi triple kamera dengan kamera utama di 64 MP, lalu ada lensa ultrawide dengan resolusi 8 MP dengan viewing angle 119 derajat, lalu ada 2 MP lensa makro dan juga ada flash juga di sini. Ditambah lagi ada fitur street photography, jadi teman-teman bisa bikin semacam long exposure, light painting yang bisa dijadiin kalian lebih kreatif lagi nih buat ngambil foto-foto yang lebih estetik dan juga keren banget tentunya. Nah, buat kamera depannya, ini punya resolusi 16 MP. Kualitasnya kayak gimana? Ini aku udah ngambil beberapa sampel foto yang aku ambil menggunakan Realme 9 Pro ini. Menurut aku ini hasilnya oke banget. Buat performanya sendiri, HP ini udah dibekali dengan prosesor Snapdragon 695 5G dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB berbasis Android 12 dengan skor Antutunya mencapai angka segini nih. Nah, selain itu, Realme 9 Pro juga udah menggunakan Realme UI 3.0, jadi kita nggak perlu nungguin updatean lagi karena udah dapat updatean yang paling baru. Dan kalau dipakai main game macam Mobile Legends, bisa jalanin di settingan Ultra dengan performa stabil di 60 fps. Buat PUBG Mobile, kalian udah bisa mainin di settingan Smooth Ultra dengan frame rate mentok di 40-an. Buat suhunya sendiri, ini masih adem, pergerakan playernya juga enak, dan pas lagi tebak-tebakan tuh nggak ada drop guys. Jadi ini HP meskipun dia tipis dan ringan kayak gini, buat main game ternyata nggak panas-panas banget kok. Oh ya, sebenarnya ketika kalian main game, kalian itu nggak butuh RAM yang gede-gede banget. Misal buat main PUBG Mobile itu cuma butuh RAM sekitar 800 MB-an, nggak nyampe 1 GB. Tapi lain cerita, kalau misal lagi main game, terus ada notifikasi Instagram masuk, terus kalian buka nih. Itu biasanya HP dengan RAM yang kurang besar langsung nge-close sendiri gamenya, atau restart lah istilahnya. Nah, kalau pakai si Realme 9 Pro ini, kalian nggak perlu khawatir karena ada yang namanya Dynamic RAM Expansion dari 2-5 GB. Fungsi dari virtual memory ini sendiri juga tentunya oke banget karena kalian tetap bisa multitasking tanpa harus aplikasi yang kalian buka sebelumnya itu bakalan ke restart lagi. Jadi pas misalnya kalian main game, terus kalian dapat notifikasi atau kalian buka WhatsApp, terus kalian kembali lagi ke gamenya, itu gamenya bakalan langsung ngelanjutin lagi kayak gitu. Jadi mencegah agar RAM dari si Realme 9 Pro ini nggak cepat full untuk mengantisipasi adanya force close di beberapa aplikasi. Sementara buat kapasitas baterainya, dia lumayan gede ada di 5000 mAh, lalu charging time-nya dengan charger 33 watt bawaannya, ini bisa ngisi daya 50% dalam waktu 30 menit aja. Dan buat nge-charge sampai penuh, itu cuma makan waktu sekitar 1 jam 20 menitan lah. Sementara buat biometric security-nya, Realme 9 Pro ini support fingerprint scanner yang setelah aku coba, ini sangat responsif sekali. Dan untuk HP 3 jutaan, ini cukup lengkap ya, karena udah dilengkapi sama NFC juga. Lanjut ngebahas audio, dia menggunakan mono speaker yang hasilnya suaranya nih kayak gini guys.
Oke, jadi beberapa sektor yang udah aku bahas tadi, gimana nih pendapat kalian tentang Realme 9 Pro ini? Apakah dengan harga 3 jutaan, smartphone ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut aku, Realme 9 Pro dengan harga 3 jutaan, kita bisa dapetin banyak banget fitur atau kelebihan dari smartphone ini seperti chipsetnya yang udah pakai chipset 5G, Snapdragon 695 5G. Kemudian dia juga punya desain flagship seperti Realme 9 Pro. Selain itu, untuk sektor kameranya juga udah di-upgrade banget dengan banyak fitur seperti street photography yang bisa buat kalian lebih kreatif lagi, guys. Nah, smartphone ini menurut aku cocok buat kalian kaula muda yang pengen maksimalkan potensi kalian untuk jadi konten kreator atau yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Ya, menurut aku lumayan pas lah harga mid-range dengan kualitas yang serasa flagship. Dan mungkin itu sih untuk review dari si Realme 9 Pro ini. Semoga kalian suka sama video ini. Like kalau misalnya kalian suka. Share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.